Perlahan, dunia mulai move on dan siap-siap hidup berdampingan sama sang virus. Tapi selain kita nggak boleh girang dulu karena mereka yang masih berkeliaran, para peneliti udah dipusingin lagi sama ancaman pandemi selanjutnya. Benarkah demikian? Dan kalau iya, kapan dia akan datang? Jawabannya bisa terjadi kapan aja, bahkan bisa aja dimulai dari negara kita. Ya, meskipun belum pasti, tapi ada satu penelitian yang bilang kalau pandemi sekelas dia ini bisa datang lagi dalam beberapa tahun ke depan. Inilah juga yang bikin lembaganya Perserikatan Bangsa-Bangsa udah sampai ngenamain penyakit coming soon ini dengan nama penyakit X, udah kayak mutan yang satu ini. Karena ngerinya wabah penyakit emang belakangan ini lebih sering kejadian, dengan ngasilin dampak kematian dan ekonomi yang luar biasa. Dan dari sekian banyak kuman berbahaya yang udah diketahui para peneliti, jumlah itu cuma 1% dari seluruh komplotannya di luar sana. Terus kalau gitu, dari mana penyakit misterius ini kira-kira akan muncul? Lagi-lagi jawabannya adalah kita nggak tahu. Makanya penyakit ini juga yang dijadiin prioritas buat diteliti. Tapi kalau ngelihat data yang ada, kebanyakan penyakit baru itu emang datang dari sumber yang sama, yaitu hewan. Ya, nama kerennya adalah ini. Penyakit yang bisa berasal dari hewan dan loncat ke manusia. Contohnya, kayak penyakit-penyakit gawat tadi. Tapi kalau kalian jadi marah dan mikir ini salah mereka, sebenarnya enggak juga. Malah bisa dibilang kita jugalah yang bikin gara-gara. Kenapa begitu? Buat contohnya, karena kita nggak ngerawat ternak dengan baik, yang bikin akhirnya mereka mudah sakit dan gampang ketularan penyakit. Dari sinilah mereka bisa loncat-loncat dan akhirnya nyampe ke manusia. Contoh nyatanya kayak wabah flu burung yang berasal dari peternakan di Hong Kong dan berujung infeksiin banyak orang di seluruh dunia. Dan dempetnya peternakan ini baru salah satu penyebab, yang sebenarnya masih ada banyak lagi di luar sana. Makanya masalah inilah yang lagi dicoba diselesain bareng-bareng sama orang-orang pinter di luar sana dan para pengambil kebijakan. Mulai dari ngawasin hewan-hewan buat ngedeteksi penyakit baru, ngelatih para dokter dan pekerja lapangan biar lebih aktif nyegah penyakit, dan banyak kegiatan pencegahan lain yang intinya buat merhatiin kalau kesehatan mereka lah juga jadi kesehatannya kita juga. Jadi sekarang kita udah tahu kalau pandemi akan segera datang, yang dampaknya bisa aja gila-gilaan kayak sekarang juga. Makanya informasi-informasi gini juga perlu kita perhatiin, biar nggak ada lagi pandemi-pandemi episode 2. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.